Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas saham-saham tanggal 13 Juli kemarin ya, di hari Rabu. Sekarang sudah pukul 6.30, jadi kita akan bahas sesi kemarin, sesi 1-2 kemarin. Nah, kebetulan saya baru bisa record sekarang. Oke, langsung saja kita lihat dulu chartnya. Untuk kemarin kondisi IHSG itu ternyata minus ya, 1,16% di harga 6.640. Langsung kita lihat saja stok yang akan kita ulas. Saham-saham yang harganya masih 200 tapi potensi kenaikannya masih beger. Saham pertama yang kita lihat adalah kecuali waran, kalau dilihat sih cukup banyak ya saham-saham yang kenaikannya dari 10% tanggal 13 kemarin. Nah, dan ini saham pertama kita Sliss. Oke, kita ganti dulu ke stok pertama Sliss. Nah, untuk Sliss kenaikannya hari ini kemarin 14% di harga 198. Kalau dilihat sih berdasarkan indikator masih ada potensi untuk naik. Dia pernah di harga 615. Lalu weekly-nya, wow, bagus nih sahamnya. Weekly-nya juga bagus. Sliss ya, Sliss ini tanda bintang nih. Mulainya juga bagus. Sliss ini saya kasih bintang karena memang dia menarik ya. Bintang. Oke. Nah, selanjutnya Kajen kenaikannya 13% kemarin. Kajen kenaikannya 13% dari harga 222. Dia sempat naik ke 27%, cuman untuk koreksi ya sedikit ke 13%. Kalau untuk daily sih masih oke ya, mungkin dia akan coba naik lagi di harga 510. Weekly-nya juga baru naik nih, pantasan nih karena weekly-nya yang dukung makanya kenaikannya tinggi. Untuk monthly-nya juga oke, gak ada masalah, pernah di harga 2 ribuan ya. Jadi sebenarnya kajian ini juga masih oke untuk dikoleksi, cuman ya begitu. Kalau dilihat dari daily-nya sih masih oke. Selanjutnya PSKT, wow, PSKT kenaikannya hari ini 19% tapi terkoreksi ke 11%. Closingnya di harga 58. Untuk daily sih masih ada potensi untuk naik. Weekly-nya juga sudah oke tapi belum konfirmasi. Monthly-nya yang kurang bagus nih, dia masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Selanjutnya Luci. Nah, untuk Lucy dia sebenarnya harganya sudah tinggi nih ya. Kenaikan 9% di harga 130. Secara daily sih sudah kelihatannya sudah tinggi.
Namun weekly-nya juga, nah ini baru naik nih, baru naik, pernah di harga 140. Dan monthly-nya juga bagus, gak ada masalah. Hal itu yang menyebabkan untuk daily-nya dia masih uptrend. Cuma ya ini harganya kan sudah tinggi nih, jadi kalau misalnya masuk ya berhati-hati, kalau nggak ditunggu dulu, koreksi dulu baru masuk. Selanjutnya wins kenaikannya hari ini 5% dari harga 186. Ini masih alot banget untuk dicoba, dia baru aja oke, konfirmasi oke untuk lanjut uptrend secara daily. Namun untuk weekly-nya juga masih oke ya untuk di hold. Monthly-nya nih yang menunjukkan downtrend. Cuma secara daily dan weekly tadi masih oke. Weekly-nya itu tertinggi di 212 ya. Jadi dia biasanya kenaikan di atas 5% atau sekitar 10% lah. Nah, jadi dia masih ada lanjut naik, jadi masih bisa diambil 5% lagi. Tapi ini hati-hati ya guys, karena biasanya ini coba kenaikan tapi untuk menarik retail supaya menarik. Selanjutnya Siko kenaikannya hari ini 4% di harga 152. Secara daily masih oke untuk dikoleksi. Dia naiknya bisa sampai beggar nih, 23%, 10%, pokoknya di atas 10%. Siko weekly juga masih oke nih. Siko nih saya kasih bintang Kejora. Oke, kasih bintang. Ini masih oke. Siko masih oke untuk dikoleksi. Jadi lumayan ya kenaikannya ya. Kalau hari ini kemarin ya, kalau kemarin dia pernah sempat naik ke 12%, cuma dia terkoreksi. Selanjutnya Picu kenaikannya hari kemarin 4% di harga 128. Untuk daily juga masih oke dan sudah konfirmasi untuk masih uptrend ya. Masih belum tinggi, ada potensi naik lagi. Dan weekly-nya juga masih oke. Monthly-nya juga masih oke. Ini saya kasih bintang juga nih. Kita kasih bintang. Nih. Oke. Lumayan, tapi dia jarumnya panjang-panjang. Jadi berhati-hati main di sini di Picu. Selanjutnya adalah saham lihat hari ini kenaikannya di 9%, namun terkoreksi closingnya di harga 3,6% di harga 57. Nah, kalau untuk daily ini sebenarnya sudah oke, tapi masih belum konfirmasi. Weekly-nya juga masih oke. Nah, cuma ini hati-hati karena ini adalah saham gocap, karena risikonya juga cukup tinggi. Tapi ini kelihatannya ya baru naik ya setelah tidur panjang. Nah, masih ada potensi untuk lanjut uptrend.
seperti itu dari lead. Selanjutnya Amin. Amin ini kenaikannya 3% dari 125. Kelihatannya dari indikator kita oke dan belum konfirmasi, tapi weekly-nya juga oke dan belum konfirmasi. Dan kalau weekly bisa naik sampai 42% ya, dari 40%-an. Maulingnya nih yang kurang menarik ya, sepertinya masih tanda-tanda downtrend, tapi kalau dilihat daily bisa sampai 14%. Ini masih ada potensi untuk lanjut naik ya dari aminnya sendiri. Selanjutnya adalah Ricci. Nah, Ricci hari ini kenaikannya 7%, namun terkoreksi ke 3%. Kalau secara daily berdasarkan indikator masih oke, weekly-nya juga masih oke. Bisa ke harga 128 ya. Untuk only-nya juga masih oke. Ini lumayan nih, masih bisa diikutin. Seperti itu, masih lanjut naik. Jadi hari ini cukup banyak sebenarnya saham-saham yang ada potensi lanjut naik di harga. Masih banyak saham-saham yang potensi lanjut naik ya. Jadi dipantau ketat aja. Selanjutnya XSMU. Ini agak jarang nih, belum pernah saya dengar. XSMU. Dia kenaikannya sih kecil-kecil ya. Cuman ini secara daily oke, berdasarkan indikator, tapi belum konfirmasi. Untuk weekly-nya menunjukkan tanda-tanda downtrend, masih belum oke. Dan monthly-nya juga masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Langsung diabaikan aja. Kita pindah selanjutnya MD. Nah, MD kenaikannya hari ini 2,7% di harga 150. Untuk daily-nya oke, cuman kenaikannya ini tipis-tipis ya. Tipis-tipis, jadi kurang menarik, enggak begar. Nah, untuk monthly-nya, untuk weekly-nya oke, gak ada masalah dan sudah konfirmasi. Namun untuk monthly-nya oke, tapi belum konfirmasi. Jadi dia yang bagus ini daily sama weekly-nya. Selanjutnya MTW. Ini sih kenaikannya hari ini 2% di harga 151. Untuk daily masih oke. Untuk weekly oke, tapi belum konfirmasi ya, sama kayak daily tadi. Ini jarumnya panjang-panjang juga. Monthly-nya ini bagus nih, sudah oke dan konfirmasi. Tinggal menunggu daily-nya dan weekly-nya nih. Menurut saya sih nanti daily-nya sama weekly-nya ini serentak, dan mungkin minggu depan ini yang koleksi untuk minggu depan MTW. Selanjutnya adalah grup. Untuk grup kenaikan 2% dari harga 140. Untuk daily-nya oke, historicalnya bisa naik, bisa begar, tapi cerumnya panjang-panjang, hati-hati, masih ada potensi naik ya. Weekly-nya juga oke, masih ada potensi untuk naik. Dan ininya yang agak ragu, monthly-nya apakah dia akan downtrend atau uptrend. Kalau saya sih dipantau saja dulu, karena kenaikannya juga masih sedikit ya. Seperti itu. Hari ini kita banyak bahas saham yang oke, tapi kalau misalnya kurang menarik, dipilih saja ya yang benar-benar yakin. Selanjutnya Yata. Yata nih
termasuk salah satu saham pom-poman karena dia bigger nih, bisa 14% di atas 20% lah. Kalau dilihat secara daily sih oke ya, kenaikan hari kemarin itu 1,9% di harga 158. Untuk weekly oke, tapi belum konfirmasi ya. Untuk monthly menunjukkan tanda-tanda downtrend. Sebenarnya dia masih potensi naik, tapi naiknya akan terbatas. Jadi kenaikannya sedikit, nggak terlalu banyak ya, seperti itu. Selanjutnya unik. Hari ini kita bisa bahas banyak saham karena memang ya lebih cepat ya analisisnya. Nah, ini uniknya kenaikan 1,8% dari 54. Secara daily sih oke. Weekly-nya tidak oke. Monthly-nya yang menunjukkan tanda-tanda downtrend. Oke. Ya, ini kenaikannya sih sedikit-sedikit juga pernah naik. Ya 33% itu kalau misalnya mungkin monthly-nya oke ya. Nah, kalau ini sih saya masih belum yakin dia akan naik apa lanjut turun, karena tadi secara monthly dia masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Selanjutnya satu kalau satu ini secara daily masih oke, kenaikannya hari ini 1,81% di harga 112. Kenaikannya itu biasanya di atas 5%, 5-10% ya. Secara daily sih oke. Nah, mau weekly-nya ini oke tapi belum konfirmasi, dan monthly-nya menunjukkan tanda-tanda downtrend. Selanjutnya Baja ini akan menjadi saham terakhir kita karena sudah 17 menit. Nah, Baja ini kenaikan 1,7% di harga 171. Secara daily masih menunjukkan secara daily menunjukkan uptrend, sudah konfirmasi, namun weekly-nya masih belum ya. Monthly-nya yang menunjukkan tanda-tanda downtrend. Nah, kalau dilihat dari daily dia bisa naik sampai 10-15% itu kalau misalnya daily sama weekly-nya mendukungnya. Cuman kalau dilihat weekly sama monthly-nya masih kurang mendukung, masih belum cocok. Oke, itu saja apa yang saya sampaikan di sini. Ada disclaimer on. Semoga bermanfaat. Salam bos Daikus.